Shalom, Bapak Saudara. Renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12. Bapak Saudara, saya percaya bahwa kita semua itu punya selera. Ya. Misalnya dalam selera makanan gitu ya, ada dari kita yang suka nasi goreng, dari kita yang suka sate ayam, mungkin beberapa dari kita suka makan babi rica, mungkin ada juga dari kita yang suka makan saksang atau bahkan RW dan segala jenis makanan yang ada, Bapak Saudara. Kita punya selera tertentu terhadap makanan. Dan terkadang dalam hidup kita juga punya selera-selera tertentu tentang sebuah aturan atau sebuah kehidupan itu idealnya seperti apa. Dan tentu saja wajar saja ketika setiap orang punya selera tertentu. Namun yang sering menjadi masalah adalah ketika kita memaksakan selera menjadi sebuah aturan yang baku. Kalau nggak sesuai dengan cara saya, kalau nggak sesuai dengan prinsip saya, maka saya tidak mau dengan orang ini. Kalau tidak sesuai dengan hobi saya, kalau tidak sesuai dengan preferensi saya, maka saya tidak mau melihat orang ini. Atau saya tidak mau bergaul dengan orang ini. Wajar saja kita punya selera, tetapi terkadang selera itu dijadikan aturan yang menghakimi orang lain. Bapak Saudara, dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini, dalam Injil Matius pasal yang ke-12, kita menemukan bahwa ada kritik yang sangat keras yang diberikan oleh orang Farisi. Yang pertama, orang Farisi memberikan kritik terhadap murid-murid Yesus. Jadi ketika murid-murid Yesus mengambil gandum pada hari Sabat, mereka memetik gandum, orang Farisi marah karena mereka merasa ini melanggar kekudusan hari Sabat. Dan yang kedua, orang Farisi juga marah ketika mereka melihat Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Karena menurut mereka seharusnya pada hari Sabat orang itu berdiam diri saja, tidak melakukan kegiatan, tidak mengambil makanan ataupun tidak menyembuhkan orang sakit. Tetapi Yesus justru membalikkan pendapat dari orang Farisi ini, bahwa aturan ada bukan untuk menghukum, bukan untuk merendahkan manusia, bukan untuk membatasi manusia, tetapi justru untuk memanusiakan manusia. Tentu saja Bapak Saudara, bukan berarti kita bisa hidup tanpa aturan. Aturan bermanfaat untuk disiplin dan juga untuk menyatakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi terkadang kita sama seperti orang Farisi yang memaksakan hal-hal yang tidak prinsip menjadi sebuah hal yang sangat prinsip dan sangat penting. Kita memaksakan selera kita dan kita sengaja memaksakan selera kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk membatasi kasih kita terhadap orang lain. Karena itu mari kita periksa hati kita. Apakah kita sengaja memaksakan selera-selera kita menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah Taurat yang baku, sehingga orang malah tersandung, sehingga kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan lepas. Mari kita mengingat pada kasih Yesus yang tidak dibatasi oleh status sosial, yang mengasihi kita bukan karena status kita, bukan karena pencapaian pekerjaan kita, bukan karena banyaknya aturan yang kita taati, tetapi karena kasih dan anugerahnya. Mari kita belajar untuk mengasihi sesama kita tanpa batasan, tanpa memaksakan aturan yang kita buat oleh diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.